Halo semuanya, kami kelompok 15. Di sini kami akan menjelaskan pembelajaran tentang saham. Saya Aditya Bima Jonathan dan teman saya. Saya Geska Barata. Di sini kami akan mengulas topik tentang pengertian instrumen saham, tokoh terkenal dalam dunia saham, analisis fundamental, dan analisis teknikal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sejarah saham sebagai instrumen investasi di Indonesia, World Investment Week yang digagas oleh Komite Organisasi Internasional, Komisi Sekuritas dirayakan secara serentak di seluruh negara anggotanya, termasuk Indonesia pada tahun ini. IOSCO C8 mengadakan WIW 2018 mulai tanggal 1 hingga 7 Oktober 2018. WIW 2018 mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh regulator pasar modal di seluruh dunia yang menjadi anggota IOSCO. Tujuan utama dari WIW adalah untuk mempromosikan pentingnya edukasi dalam perlindungan investor, sekaligus memberikan kesempatan belajar bagi para investor terkait perkembangan inovasi teknologi online yang berubah dengan cepat. Pasar modal bisa menjadi salah satu alternatif investasi yang beragam. Sayangnya investasi ini masih asing bagi masyarakat umum. Kesulitan dan kompleksitas yang terkait dengan investasi membuat pasar modal kurang diminati oleh investor konvensional. Untuk meningkat kesadaran masyarakat tentang investasi di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dan pelaku pasar modal mengadakan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal. Dalam sejarah BEI, pasar modal sudah dihadir sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Pasar modal atau Bursa Efek didirikan pada tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda di Batavia. Pasar modal pada saat itu dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun sudah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan dari tahun 1956 hingga 1977, aktivitas pasar modal mengalami kevakuman. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua, perihal kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pemerintahan Republik Indonesia, serta kondisi lain yang menghambat operasi pasar modal untuk berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintahan Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 10 Agustus 1977. Bursa Efek Jakarta resmi dibuka kembali oleh Presiden Soeharto. Bursa ini diawasi oleh Badan Pelaksanaan Pasar Modal. Oleh karena itu, setiap 10 Agustus diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia. Aktivitas kembali pasar modal ini ditandai dengan PT Semen Cibinong yang menjadi emiten pertama yang go publik. Dalam beberapa tahun berikut, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, setelah dijelaskan oleh Mas Giska, nggak lengkap nih kalau kita nggak tahu tokoh-tokoh dalam dunia saham siapa aja sih. Contohnya nih yang ada di Indonesia ya. Bapak Bekti ini tinggalnya dan asalnya tuh asal Jogja. Beliau tuh full time trading yang dimana jual beli sahamnya itu di bawah eh, seminggu, bahkan dalam hitungan menit dia bisa menjual beli saham dengan banyak gitu. Baiklah untuk yang Loken Hong itu sudah pasti value invest yang dimana dia tuh eh, ngefans banget nih sama Pak Warren Buffett. Pak Warren Buffett yang dimana beliau ini sangat-sangat memperhatikan fundamental suatu emiten, baik itu keuangannya, pemiliknya, ataupun forecasting untuk masa depannya. Nah, Warren Buffett ini sama seperti Loken Hong, cuma dia di dunia lingkup yang lebih luas nih. Banyak sekali yang ngefans sama dia ataupun menjadikan dia sebagai panutan dalam dunia saham. Dan Benjamin Graham ini adalah suatu sesepuhnya Warren Buffett.
beliau buku-buku yang ditulis oleh beliau tuh sangat diminati oleh kami sebagai pemegang saham sih itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis dalam dunia saham, yang di mana ada dua analisis. Yang pertama, analisis fundamental nih. Analisis fundamental ini lebih ke pemahaman penglihatan suatu perusahaan, entah itu annual report-nya ataupun public expose-nya yang dimiliki oleh perusahaan itu, entah itu aset, likuiditas dan ekuitas. Dan untuk analisis teknikal di sini lebih melihat dalam chart yang di apa ya, yang ditujukan kepada publik, yang di mana eh, chart itu kita bisa membaca chart itu untuk masa depan gitu, entah itu naik ataupun turun seperti itu. Nah, penjelasannya di sini nih. Apa saja sih analisis fundamental itu yang patut dan layak untuk apa ya, untuk disimak. Yang pertama adalah PBV, price to book value, yang dimana PBV ini sangat penting untuk menghitung kemahalan suatu saham dalam IHSG. Yang kedua, price to earning ratio, yang dimana ini juga tidak kalah penting apabila kita membandingkan suatu emiten lain dengan emiten A dan emiten B, itu layak mana sih yang untuk dibeli. Nah, return on equity ini adalah laba laba yang didapatkan oleh suatu emiten. Ini penting banget nih. Kita nggak mungkin beli saham yang boncos mulu kan, suatu perusahaan yang boncos mulu kan. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya ya. Dan untuk selanjutnya ini adalah analisis teknikal. Nah, dalam analisis teknikal ini sebetulnya sebagai individu yang tidak memahami ekonomi ataupun bukan anak ekonomi, ini bisa banget nih masuk dalam dunia saham melalui analisis teknikal. Tentu saja analisis teknikal ini lebih mudah dipahami karena apa? Eh, kita ini hanya melihat suatu apa nih, fenomena yang terulang dalam tahun-tahun belakangan. Misalnya tahun 2010 saham A naik, maka tahun 2022 saham itu akan naik di titik yang pernah dicapai pada tahun 2010. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Semoga uh, ilmu yang kita bagikan ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video yang selanjutnya ya. Dadah.